Selanjutnya adalah cara tausiah yang akan disampaikan oleh dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mustasyar PBNU. Kepada Gusmus, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bibaqa'ih. Alladzi tafarrada bihayatih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustazat al aizza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Kiai Haji Profesor Khatibul Umam di Maizuh. Yang terhormat yang saya hormati para pengurus Nahdlatul Ulama PBNU, khususnya sekjennya Dr. Hilmi, para pengurus cabang MBC sampai ranting yang ikut hadir dalam acara ini, para pengurus Banom, Lajnah, lembaga, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus menyampaikan takziah pada guru kita, kepada teladan kita yang baru saja wafat. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Bila sungkawa saya sampaikan kepada seluruh santri pesantren, seluruh warga Nahdlatul Ulama, seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia. Azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Dan saya juga menyampaikan takziah kepada para kiai-kiai yang lain, para dokter, tenaga kesehatan yang berjuang untuk menolong sesamanya yang kemudian harus meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi amal soleh mereka yang akan dipahalai oleh Allah berlipat ganda. Saat ini kita semua prihatin karena setiap kita membuka sosial media, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, WA, isinya innalillah, innalillah terus. Sampai tadi ini guru kita Kiai Zainuddin Jazuli. Jadi saya melihat pandemi yang sekarang dialami oleh dunia dan juga kita, ini merupakan suatu wabah kemanusiaan
Ini bukan wabah perorangan, bukan wabah kelompok, bukan wabah etnis, bahkan bukan wabah agama, negara, ataupun bangsa. Ini adalah wabah kemanusiaan. Hanya orang yang tidak pernah mendengar informasi, atau istilahnya anak sekarang tidak pernah piknik, yang tidak merasakan adanya pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memandang pandemi atau COVID-19 ini merupakan pelajaran yang luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para kiai-kiai memberi peringatan kepada kita, silahkan kalau mau mencari dunia silahkan, tidak haram silahkan, tapi jangan keterlaluan. Jagalah jarak dengan dunia itu. Kalian butuh apa, itulah yang Anda cari. Enggak usah begitu akrab sekali sehingga kita berjarak dengan keluarga, berjarak dengan anak istri, karena kita menggeluti dunia itu sedemikian asiknya. Ketika kiai-kiai mengingatkan kepada kita, sedang-sedang sajalah di dalam menyikapi dunia, kita tidak mendengarkan. Kita sibuk sehari-hari itu hampir semua untuk urusan dunia. Bahkan ibadah yang seperti sholat itu, yang merupakan imaduddin itu sambilan selama ini. Kalau kita sedang bicara bisnis sama kawan kita bilang sama kawan itu, sebentar ya, saya mau sholat sebentar. Tunggu, saya mau sholat sebentar. Dan cuma sebentar. Karena ditunggu bisnis. Kadang-kadang suami istri, ibu bapak meninggalkan rumah, membiarkan anaknya dengan pembantunya saja. Karena terlalu asyiknya dengan dunia. Dan sekarang pelajaran itu karena kasih sayangnya Allah kepada manusia. Diberi peringatan sekarang sekali lagi yang besar sekali. Kita harus berjarak dengan dunia. Dan kita mulai tertatih-tatih meninggalkan keakraban kita dengan dunia, kita menjadi dekat dengan keluarga. Kita menjadi asik dengan istri, dengan anak kita. Saat ini satu, kalau kita pandang pandemi ini sebagai, kalau tadi sebagai pelajaran, kalau sebagai hajaran, ini apa yang diajar dan apa kita harus mengikhtiarkan. Kita harus introspeksi sebagai hamba Allah. Seperti kita ketahui, kita itu adalah hamba Allah yang dijadikan khalifahnya, penguasa di muka bumi ini. Tapi ketika kita itu merasa berkuasa, kita terlalu menyadari kekhalifahan kita lupa
bahwa kita itu semula adalah hamba. Kita itu hamba. Hamba yang ditugasi untuk menjadi penguasa bumi. Lalu kita semena-mena terhadap bumi yang diserahkan kepada kita tanpa. Ini saya sangat menghargai dan salut dengan PBNU dan terutama TVNU yang mempunyai gagasan mengadakan istighosah ini kepada Allah. Ini tanda bahwa kita memang sedang merasa bersalah. Kita sedang menzalimi diri kita selama ini. Selama ini kita anggap kita itu hanya hamba Allah sendiri. Orang lain kita anggap bukan hamba Allah. Maka saya tadi mengatakan ini adalah wabah kemanusiaan. Bukan wabah kelompok. Selama ini dunia kita hanya kelompok kita. Hanya kawan kita. Hanya etnis kita. Hanya agama kita. Hanya organisasi kita. Orang lain tidak anggap manusia. Kita membaca sholawat sudah benar. Karena itu menurunkan rahmat dan menjadikan malaikat-malaikat mendoakan kita. Kita beristighfar, itu bagus karena istighfar itu menolak siksa Allah. Cuma kadang-kadang kita berselawat, kita beristighfar, itu yang teringat adalah khasiatnya selawat, khasiatnya istighfar. Mestinya istighfar itu, memohon ampun itu, ya meraba dosa kita. Seperti halnya nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika merasa berdosa, telah melanggar larangannya Tuhan, mereka berdua mengatakan, Inna zalamna anfusana. Lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini perlu kita baca dengan merasapi dosa-dosa kita. Inna zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini kuncinya. Seperti juga Nabi Yusuf. Tidak ada orang yang sumpeknya, gelapnya seperti Nabi Yunus. Sampai disebutkan zuluma. Gelapnya itu berlapis-lapis. Gelap karena beliau ada di perut ikan. Ditambah gelap karena ikan itu ada di lautan, di dalam lautan. Ditambah lagi pada waktu itu hujan deras. Ditambah lagi pada waktu itu malam. Jadi zuluma. Apa yang dibaca? Tasbih. Kita tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kira-kira kalau kita bandingkan kezaliman kita terhadap diri kita sendiri, kita bandingkan dengan Nabi Adam dan Nabi Yunus, kira-kira sebanding apa tidak ini? Sangat tidak sebanding. Dosa kita ini sudah sampai menyakiti hamba-hamba Allah. Tidak hanya menzalimi diri sendiri, tapi menzalimi saudara-saudara kita yang notabene itu adalah hamba-hamba Allah. Kita mengabaikan dawuh Al-Quran
mengabaikan dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat kita mendengarkan, membaca sesama umat Islam, bukan dengan orang lain, sesama umat Islam. Saling mencaci, saling hibah, saling fitnah. Dan itu menjadi kaprah seolah-olah tidak dosa dan bukan dosa besar. Dan kita seperti menikmati itu. Ini zalim kita sudah keterlaluan. Kita lupa bahwa dawuhnya kanjeng Nabi, kullukum min Adam, man Adam min turab. Tidak ada. Kondisi sudah seperti ini. Setiap hari kita melihat orang wafat. Kematian yang dawuhnya kanjeng Nabi, kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu menjadi penasehat. Itu sama sekali tidak mempengaruhi kita. Atau tepatnya tidak mempengaruhi kebanyakan kita. Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga husnul khatimah. Rabbana atina, Rabbana fil lahu. Sudah siap selesai. Seolah-olah yang mati orang lain, kita tidak. Kita masih berkelahi. Masih ada yang mengatakan ini rekayasa. Itu ada, ini adalah apa namanya, abal-abal, ini tidak ada. COVID itu tidak ada, itu buatannya Cina dan segala macam. Ini luar biasa. Kondisi sudah seperti ini. Tenaga medis sudah sampai kewalahan. Rumah sakit kewalahan. Orang menguburkan orang sampai kewalahan. Ini masih sempatnya berkelahi. Ini luar biasa bebal. Luar biasa bebal. Dan ada yang menjadikan wabah ini, apakah itu namanya musibah, apakah itu namanya pelajaran, itu ada yang menggunakan ini untuk cari dunia, itu juga memanfaatkan kondisi untuk dunia, itu luar biasa. Ada yang menggunakannya itu untuk menghantam apa namanya, pihak, mereka mengatakan pihak sebelah. Sekarang ada istilah pihak sebelah. Nggak tahu yang sebelah itu siapa. Kita menggunakan mereka dan kami. Mereka dan kami. Kata-kata kita sudah seperti tidak ada di kamus kita. Ini luar biasa kondisi ini. Karena itu, pada malam ini, ketika kita tazarruk kepada Allah Ta'ala, tazarruk kita harus sebagai hamba Allah yang merasa menzalimi diri kita sendiri. Hilangkan segala keangkuhan. Karena keangkuhan, kebencian, itu membuat imunitas kita itu merosot sama sekali. Jadikan sekarang kasih sayang yang kita ungkapkan. Ujaran kebencian hapuskan, jangan pernah kita lakukan. Biar dilakukan orang yang masih lupa. Tapi kita harus selesai. Tidak. Terutama mereka yang didengarkan oleh orang banyak. Sekali lagi, terutama mereka yang didengarkan orang banyak, jangan lagi sekali-kali menyampaikan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Kita gembirakan diri kita, karena itu meningkatkan imunitas.
kita prihatin, tapi kita tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Dr. Helmi tadi, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ini sayang kepada kita, maka kita ditegur. Maka kita diperingatkan. Kalau peringatan ini terlalu keras, karena memang kelupaan kita itu sudah sangat lama. Keberanian kita terhadap kebenaran, terhadap kejujuran, terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah keterlaluan. Semuanya dijadikan sarana untuk duniawi, untuk berkelahi. Marilah kita baca doa-doanya Nabi Adam dan Nabi Yunus. Kita baca sebanyak-banyaknya. Istighfar itu dengan mengingat-ingat kesalahan kita sendiri. Tidak usah seperti selama ini selalu melihat dan mengurus kesalahan orang saja. Sekarang waktunya kita meneliti kesalahan kita sendiri-sendiri masing-masing. Lalu kita memohon kepada Allah. Inna zalamna anfusana. Rabbana inna zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Celaka betul kita. Kalau tidak kamu rahmati, tidak kamu ampuni kezaliman kami. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya akui Gusti, saya sangat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang saya tulis di belakang saya itu isinya istighfar semua itu. Istighfarnya Nabi Adam, Nabi Yunus. Istighfarnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya di media sosial sudah menyampaikan tentang selawat yang sebaiknya kita baca, selawat yang diijazahkan oleh guru-guru saya, yaitu selawat khitabiyah, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati. Ini ijazah dari guru saya dan kebetulan ayah saya juga, Kiai Bisri Mustafa Allah yarham, dan sudah saya praktekkan. Jadi, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati. Daya sudah habis, tidak bisa lagi. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ganduli Kanjeng Rasul. Atau sholawatnya agak panjang, sholawatnya ijazah dari Allah yarham Kiai Ali Maksum Rabi'ah juga guru saya. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Ya sahibas syafa'ah. Atau kalau Anda sekalian sibuk, Anda bisa selawat yang pendek. Saya dapat dari Lirboyo, Kiai Marzuki dan Kiai Mahrus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bisa mungkin ini kita baca ketika mulut kita nganggur. Apa saja selawat? Apakah selawat ini yang saya katakan tadi atau selawat sampean diam sendiri, yang sampean apal, yang sampean sukai? Pokoknya mulut jangan pernah nganggur.
Kalau nganggur dipakai selawat. Sedang nge-tweet mulut nganggur. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nyambel ibu-ibu mulut nganggur. Daripada untuk menggunjing orang lain, untuk sallallahu alaihi Muhammad. Karena selawat ini tidak harus suci, tidak harus berdiam diri, tidak harus duduk, tidak harus habis sholat. Dalam kondisi apapun selain di toilet itu bisa dibaca selawat. Dan selawat ini sungguh luar biasa kalau kita baca seluruh Indonesia ini dengan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang selawat hanya ingat kepada khasiatnya. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asrah, itu aja yang diingat. Tapi tidak ingat yang dibaca itu sedang apa. Yang kita baca itu adalah doa untuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu sedang menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Tuhan tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Abu Jahal tidak disiksa ketika masih di Mekah, tapi ketika dia ke Madinah, ke Badar, mulailah dia hantam oleh malaikat. Terusnya ayat itu jadi dua yang menangkal siksa itu. Pertama, Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua adalah istighfar. Wahum yastaghfirun. Mereka istighfar. Karena itu istighfar dan selawat ini jangan pernah putus kita laksanakan. Jangan malam ini saja. Jangan malam ini saja. Setiap saat. Setiap saat. Insya Allah kita husnuzon Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat corona ini dan akan mengembalikan rahmatnya kepada kita, bangsa Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Kita betul-betul obat, kita betul-betul kapok dengan perilaku kita yang selama ini. Kita berjanji tidak akan zalim lagi. Tidak akan zalim lagi. Tidak akan menganiaya orang lain ataupun diri kita sendiri. Saya kira itu sekali lagi kita sampaikan penghargaan kita kepada para dokter, para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan untuk saudara-saudaranya yang terkena, juga mereka yang ikut sibuk mulasoro pemulasaraan jenazah-jenazahnya korban-korban COVID ini. Kita doakan mudah-mudahan diberi tambahan kekuatan Allah Ta'ala lahir dan batin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sekarang sedang terpapar corona segera diparingi kepulihan, sehat walafiat kembali. Kita doakan semua para pengurus-pengurus, orang-orang yang ngurusi urusan umat ini diberi kekuatan juga lahir batin, agar mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dan amanahnya dengan baik. Kita doakan Allah membantunya dengan taufik hidayahnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada PBNU dan TVNU yang beri kesempatan saya untuk ikut bergabung dalam acara silaturahmi yang bagus ini. Sekian, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wa khairu nahdlatil ulama wan nahdiyin wa khairu Indonesia wa Indonesia. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.